Selanjutnya, konsep makar boket dalam hukum tata negara Islam. Boket adalah tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Konsep ini muncul sejak masa Khulafaur Rasyidin dan memiliki aspek politik, hukum serta keagamaan. Penanganannya bertujuan menjaga keadilan, stabilitas negara, dan keamanan masyarakat. 2. Hukum Islam dan politik. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan mewujudkan kemasyarakatan, keadilan, dan penerapan syariat, sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan. 3. Hak rakyat terhadap kepala negara. Baat sumpah setia rakyat kepada pemimpin sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Makzul atau disingkat pemakzulan, hak rakyat untuk memberhentikan kepemimpinan yang zalim, melanggar syariat, atau tidak mampu menjalankan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep negara Islam. Satu, fungsi negara dalam hukum Islam yaitu mengawal jalannya dakwah Islam agar menjangkau seluruh umat manusia. Yang kedua, ijtihad ulama. Klasifikasi negara lahir dari ijtihad fuqaha karena kondisi perang, bukan sesuatu yang baku. Yang ketiga, prinsip universitas syariat Islam. Syariat berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak dibatasi geografis. Yang keempat, pandangan Thorik Ramadan. Konsep Da'ar al-Islam dan Da'ar al-Harb tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keduanya lahir dari usaha manusia yang dipengaruhi sejarah untuk mendeskripsikan dunia. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan terkait dari Da'ar al-Islam atau yang namanya negara Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya negara Islam ini adalah wilayah yang didiami kaum muslimin dan mereka mampu menampakkan aturan-aturan Islam. Prinsipnya itu tidak dibatasi oleh sekat geografis, akan tetapi oleh akidah dan juga syariat. Yang dimana kita ketahui bahwasannya di dalam Da'ar al-Islam ini ada yang namanya 3 hak jaminan keamanan. Yang pertama itu ada kaum muslimin, yang kedua ada ahlu zimah, yang ketiga ada mustamin. Yang dimana kaum muslimin ini merupakan jaminan karena keislamannya. Kalau ahlu zimah ini adalah sebuah perjanjian zimahnya. Nah, kalau untuk mustamin ini sebuah perjanjian karena izin keamanannya. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwasannya ada contoh historisnya dari Dar al-Islam ini. Yang dimana dalam surah Khalid bin Walid kepada penduduk Al-Hirah, menjamin orang tua, miskin, dan musibah ditanggung oleh Baitul Mal kaum muslimin di dalam kesepakatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Najran, memberi jaminan keamanan jiwa dan harta mereka dengan kewajiban membayar ziyah sebagai imbalannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dar al-Harb, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut negeri non-Islam. Secara latar belakangnya, istilah ini muncul karena adanya kondisi perang yang berkepanjangan antara kaum muslimin dan non-muslimin, seperti pada masa Romawi dan Persia. Oleh karena situasi tersebut, para ulama fikih kemudian membuat klasifikasi negara untuk kepentingan hukum, baik dalam kondisi perang maupun damai. Adapun menurut konsensual ulama, Dar al-Harb adalah negeri yang tidak tunduk pada otoritas Islam, tetapi menerapkan aturan Islam serta tidak memiliki perjanjian dengan pemerintahan kaum muslimin. Selanjutnya dalam konteks sejarahnya. Dalam konteks sejarahnya ini, permusuhan ini muncul karena syariat Islam yang menegakkan persamaan dan keadilan, yang pada saat itu bertentangan dengan sistem yang ada. Selain itu, raja-raja non-muslim bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Namun, kaum muslimin juga bangkit untuk membela diri. Oleh karena itu, istilah Dar al-Harb lahir sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas permusuhan yang terjadi saat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Dar al-Ahdi atau negeri yang mengikat janji.
Daerah Al-Ahdi adalah wilayah yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, baik sebelum maupun sesudah perang, dengan syarat-syarat tertentu. Kategori daerah Al-Ahdi meliputi ahlu zimmah, ahlu hudnah, dan ahlu aman, yaitu pihak non-muslim yang mendapatkan perlindungan atau terikat perjanjian dengan umat Islam. Contoh sejarahnya adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Najran dan perjanjian Khalifah Utsman bin Affan dengan penduduk Al-Naubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daerah Al-Ahdi adalah negeri yang memiliki hubungan damai dan terikat perjanjian dengan pemerintah Islam, meskipun penduduknya tidak semuanya beragama Islam. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi makar menurut ulama. Dalam tradisi Islam, istilah makar sering dikaitkan dengan tindakan tipu daya, pengkhianatan, atau pemberontakan terhadap otoritas yang sah. Dalam konteks fikih, makar lebih dekat dengan konsep buhat, yaitu kelompok muslim yang menolak ketaatan kepada imam atau pemerintah dengan mengangkat senjata atau melakukan perlawanan. Para ulama menekankan bahwa makar bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan tindakan nyata yang mengancam stabilitas masyarakat dan pemerintahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan mazhab fikih. Pandangan mazhab fikih ada 5. Yang pertama ada Hanafiyah, yang kedua ada Malikiyah, yang ketiga ada Syafi'iyah, yang keempat ada Hanabilah, dan yang terakhir ada Syariah. Yang saya akan jelaskan pertama adalah Hanafiyah. Hanafiyah adalah menekankan pada unsur aksi nyata. Buhat adalah tindakan keluar dari ketaatan imam. Ketaatan kepada imam yang secara zolim tanpa alasan yang benar dengan menggunakan kekuatan kelompok. Malikiyah menolak ketaatan kepada pemimpin yang sah dengan cara memisahkan diri dari jamaah umat Islam, baik pemimpin tersebut adil maupun zolim, menggunakan kekuatan dan memiliki argumen takwil walaupun lemah. Yang ketiga ada Syafi'iyah, mendefinisikan bukan secara sangat terperinci. Seseorang atau kelompok dianggap makar jika memenuhi 4 syarat. Ada 4 syaratnya. Yang pertama ada 1, menentang imam. Yang kedua memiliki kekuatan atau senjata. Yang ketiga memiliki pengikut atau komunitas. Yang keempat memiliki alasan penafsiran politik yang melandasi gerakan mereka. Yang keempat, saya akan menjelaskan Hanabilah. Hanabilah menyoroti aspek pemenggangan senjata. Menurut mereka, buhat adalah orang-orang yang memerangi imam atau keluar dari ketaatannya dengan kekuatan dan memiliki takwil. Yang terakhir ada Zariyah, dipelopori oleh Ibnu Hams. Mazhab ini cenderung tekstual. Mereka memandang segala bentuk penentangan fisik terhadap kebenaran atau pemimpin yang menerapkan hukum Allah sebagai makar. Namun mereka juga memperbolehkan perlawanan jika pemimpin tersebut melakukan kekafiran yang nyata. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman atau berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satunya melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah kamu perangi golongan yang melanggar perjanjian tersebut itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Poin-poin penting ayat yang saya dapat, tetap mukmin tetap jadi mukmin. Allah tetap menyebut kedua kelompok yang bertikai sebagai orang-orang mukmin. Ini membuktikan bahwa pelaku makar atau buhat tidak otomatis menjadi kafir atau murtad. Status hukum mereka tetap muslim. Yang kedua, ada tahapan dan penanganannya. Ayat ini memerintahkan proses islah atau rekonsiliasi atau perdamaian. Terlebih dahulu melalui negosiasi. Tindakan aspiratif militer baru boleh dilakukan jika salah satu pihak mereka keras kepala dan menolak damai. Yang selanjutnya adalah hadis Nabi tentang pemberontakan. Saya akan membacakannya. Yang salah satunya adalah yang populer, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan memisahkan diri dari jamaah atau umat Islam, lalu ia mati, maka matilah seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Konteks hukum hadisnya, hadis ini melarang keras tindakan pemberontakan tanpa alasan syar'i yang jelas. Namun para ulama memberikan catatan bahwa kewajiban taat ini berlaku selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan maksiat atau melakukan kekafiran yang nyata. Jika pemimpin bertindak zolim, namun masih mendirikan sholat dan menerapkan hukum Islam, mayoritas ulama salaf melarang pemberontakan bersenjata demi mencegah kerusakan mafsadah yang lebih besar. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan kasus sejarah perang Siffin dan perang Jamal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan perang Jamal.
Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Konteks awalnya pertikaian antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah, Tolah, dan Zubair. Latar belakangnya bisa terjadi perang, kubu Aisyah menuntut keadilan segera atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Terjadi salah paham dan provokasi dari pihak ketiga yang memicu pertempuran fisik di dekat Basra. Sikap Khalifah Ali menjadi standar fikih makar. Ali bin Abi Thalib melarang pasukannya mengejar musuh yang lari, melarang membunuh tawanan yang terluka, dan melarang mengambil harta benda mereka sebagai ghanimah atau rampasan perang, karena mereka tetap saudara semuslim yang sedang salah paham. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 Hijriah dan 657 Masehi. Konteks pertempuran terjadinya adalah pertempuran antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakangnya bisa terjadi, Muawiyah menolak berbait kepada Ali sebelum pembunuh Utsman, yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Ia ditangkap dan diadili. Implementasi hukumnya di Perang Siffin ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa kedudukan Ali berada di pihak yang benar. Sementara kubu Muawiyah dikategorikan sebagai kelompok yang melakukan bukat karena menolak tunduk pada otoritas yang sah dengan alasan penafsiran mereka sendiri. Peristiwa ini diakhiri dengan peristiwa Takhim. Baik teman-teman, saya Azahra Umairah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait syarat pelaku makar dan penutup dalam perspektif hukum Islam. Terdapat 3 syarat ulama agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai makar. Pertama, adanya perlawanan terhadap pemimpin atau imam yang sah. Artinya, terdapat tindakan yang menentang atau memberontak terhadap pemimpin yang memiliki kekuasaan yang sah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku. Kedua, memiliki kekuatan atau syaukah yang memungkinkan dominasi. Maksudnya, kelompok pelaku memiliki kekuatan dukungan massa atau kemampuan tertentu sehingga tindakan mereka berpotensi memberikan pengaruh yang besar dan mengancam kestabilan pemerintah. Ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan politik. Artinya, pelaku tidak hanya menyampaikan pendapat atau kritik, tetapi penggunaan kekuatan bersenjata atau kekerasan untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan ulama terhadap Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Namun, apabila ada kelompok yang berbuat zolim, atau melakukan pemberontakan, maka harus diupayakan agar kembali kepada jalan yang benar dan menaati ketentuan Allah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makar merupakan tindakan kriminal politik yang berbahaya karena dapat mengganggu keamanan, persatuan, dan stabilitas suatu negara. Sebagai penutup, dalam konteks modern, makar masih dianggap sebagai ancaman serius terhadap negara. Oleh karena itu, diperlukan pemerintahan yang adil, penegakan hukum yang tegas, serta penyelesaian konflik secara damai agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Dari saya, Azahra Umairah.